Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu di Umum Umat Bertanya, Ustadz Menjawab. Ini masih dalam rangka hari milad dari pesantren Suryalaya yang ke-116. Dan kali ini saya Abdel hadir bersama Ustadz Andika. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cing. Sehat Ustadz? Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Selamat, kemarin saya bicara ngobrol sama Ustadz Latif. Iya. Mengenai apa itu tasawuf gitu. Dan ternyata tasawuf juga mempunyai ritual-ritual tertentu. Iya. Yang diperlukan tasawuf adalah kebersihan hati. Iya, iya. Ternyata masing-masing thariqah itu punya cara untuk membersihkan hati. Iya. Nah kalau di TKN, karena kebetulan Ustadz Andika dari thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, itu apa sih yang dilakukan oleh TKN? Iya. Supaya hati kita bisa jadi bersih. Baik. Jadi kekhasan Suryalaya itu dengan thariqah yang lainnya sama, bahwa intinya pengamalan thariqah itu dengan zikrullah. Ya. Hanya ciri khasnya bahwa zikrullah yang diamalkan Suryalaya itu ada dua. Ada dua, ya. Zikir jahri dan zikir khafi. Ya. Pasti Cing Adel tahu lah. Tahu. Dulu pernah dapat talqin zikirnya ya. Pernah. Jadi, alhamdulillah. Zikir jahri dan zikir khafi ini merupakan sebuah amaliyah yang memang pernah ditanyakan oleh Sayyidina Ali. Ya. Padahal Sayyidina Ali itu kan kapasitasnya sebagai pintunya kota ilmu. Ya. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dulani al-aqrabi turuqi ilallah." Tunjukilah aku jalan yang paling dekat kepada Allah. Dan kata Sayyidina Ali pula kemudian, "Wa ashaliha ala ibadihi." Namun paling mudah di sisi hambanya. "Wa afdoliha indallah." Dan paling utama di sisi Allah. Jadi pertanyaan Sayyidina Ali itu ada 3 poin penting. Ya. Minta ditunjukkan jalan yang paling dekat kepada Allah, namun paling mudah di sisi hambanya, dan paling utama di sisi Allah. Ya. Maka Rasulullah menjawab, alaika bimudawamati zikrillah siron wa jahron. Maka wajib bagimu mendawamkan, melazimkan, melanggengkan, mengistiqomahkan zikir kepada Allah siron, secara rahasia, hanya menggunakan kolbu, berupa ingatan di dalam kolbu. Wa jahron, secara terang-terangan menggunakan lisan. Maka dari dialog Nabi dengan Sayyidina Ali itu kemudian munculnya zikir jahri dan zikir khafi gitu. Oke, ya. Itu sebenarnya ada sendiri orang thariqah yang konsentrasi ke zikir zahir sama zikir khafi. Iya. Atau semua thariqah punya pemahaman yang sama dengan TKN? Pada dasarnya kan muara semua thariqah itu nanti merujuk kepada 2 sahabat besar. Ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Ali. Ya. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kemudian turun ke bawah silsilahnya kepada thariqah Naqsabandiyah yang ciri khas zikirnya khafi saja. Ya. Lalu Sayyidina Ali kemudian turunnya menjadi 40 cabang thariqah. Yang semua kekhasannya adalah jahri. Nah, pada masa-masa yang lalu para pengamal thariqah khafi dan jahri ini saling mengunggulkan metodenya masing-masing. Kata yang zikir jahri lebih utama karena dengan zikir jahri bisa menghilangkan kegoflahan, bisa membangkitkan semangat ibadah. Tapi kata pendukung zikir khafi, enggak, zikir khafi yang lebih utama. Karena zikir jahri masih bisa ria. Karena kedengeran sama orang. Kalau zikir khafi kan selamat dari ria. Nah, kemudian ada ulama namanya si Abul Mawahib Asyajili mencoba mengkompromikan. Kata beliau bahwa zikir jahri itu lebih utama untuk kalangan pemula. Tapi zikir khafi utama untuk kalangan muntahi, orang yang di akhir perjalanan. Tapi luar biasanya di Suryalaya tidak dipilih seperti itu. Dua-duanya diamalkan. Dibarengin. Karena kata Nabi bahwa zikrullah itu alamul iman. Zikir itu tandanya iman. Wa baru'atu minan nifaq, pembebas daripada sifat kemunafikan. Wa hizzu minan niron, kemudian juga perisai daripada api neraka. Wa hizzu minasyaiton, benteng dari godaan setan. Nah, untuk membebaskan diri daripada sifat nifak itu nggak bisa hanya dengan mengamalkan zikir yang jahri saja, nggak bisa. Karena yang namanya nifak itu kan lain di mulut, lain di hati, lain di luar, lain di dalam, lain zohir, lain batin. Munafik lah itu. Maka untuk menyembuhkannya harus mensinkronkan mulut dan hati, luar dan dalam, ya. Nah, caranya yang paling utama tadi dengan mengamalkan zikir jahri dan zikir khafi sekaligus. Jadi mulutnya zikir, hatinya zikir. Di TKN itu diajarkan dua-duanya memang, dan di setiap ritual sehabis sholatnya kita diajarkan untuk zikir zahir dan kemudian ada waktu untuk zikir khafi. Dua-duanya dilakukan setiap habis sholat, setiap habis sholat. Dan ada bilangan-bilangan tertentu juga. Minimal 33 kali la ilaha illallah dizahirkan. Makanya ada nama 165 karena 33 kali 5. Paling tidak selama 1 hari 1 malam kita harus zikir zahir 165 kali. Setelah sholat. Kemudian zikir khafi.
Tapi waktunya sedikit, sangat sedikit dibanding zikir zohir. Kita dikasih hanya beberapa detik untuk bisa zikir khafi. Itu alasannya apa ya, Ustaz? Sebenarnya zikir khafi itu semenjak ditalkinkan dan seterusnya itu terus kita amalkan, nggak ada putusnya. Yang sebentar itu tawajuh namanya. Ketika kita selesai sholat, sambil kita menundukkan kepala, menundukkan ke arah hati kita, lalu berzikir khafi. Nah, tawajuh itu istrinya zikir khafi. Yang singkat itu tawajuhnya. Tapi zikir khafinya seterusnya begitu. Bahkan insya Allah sedang sambil kita ngobrol begini pun sambil kita bisa latihan berzikir khafi. Gitu. Kalau yang zahir kan hanya memang nggak mungkin juga kita bersuara orang lagi berkegiatan terus kita bersuara. Harus ada event atau ada kegiatan tertentu yang memungkinkan kita bisa zikir khafi. Kalau saya ngerasa ini dari pengalaman saya aja ya, ada beberapa hal yang apa namanya ya, yang sedikit mengganggu lah gitu. Kadang pada saat zikir khafi itu suaranya nggak kekontrol. Zikir jahri mungkin. Oh iya, sorry Zahri. Zikir jahri. Zikir jahri itu suaranya nggak kekontrol. Tadinya kita udah bisa, tapi pada tahap tertentu, akhirnya kita mungkin terlalu kencang, ngomong terlalu kencang. Tapi pada saat kita melakukan ya kita nggak ngerasa kencang. Itu apa sih yang menyebabkan itu? Buat orang-orang yang dengar di luar itu agak mengganggu masalahnya. Gitu ya. Iya, itu mungkin karena suasana rasa zikirnya kan orang semakin ekstaz dalam berzikir ya. Betul. Ketika dia semakin fokus dengan zikir yang di dalam dirinya, ada kalanya dia lost control. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa berzikir berjamaah, ya, dan mengikuti bagaimana aturan yang Pangersa Aba Anom sampaikan, dia bisa mengendalikan itu, Cing. Jadi senikmat-nikmatnya rasa, walaupun sudah begitu nikmat rasanya, dia hanya ekspresinya hanya air matanya saja keluar. Tapi suaranya tetap volumenya tetap konstan. Mungkin hanya temponya saja menjadi lebih cepat. Lebih cepat ya. Tapi walaupun lebih cepat tetap masih terdengar. Seperti misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin kemudian dia haru sampai keluar air mata gitu ya. Sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi masih terdengar gitu, masih jelas. Iya. Untuk kalangan yang homogen mungkin itu mudah dijelaskan. Karena semuanya merasakan. Cuma kan kita perlu orang lain juga untuk tertarik ikut di TKN ini. Melihat praktek yang seperti itu, memang agak kalau dibilang agak aneh. Itu kita harus terbuka gitu. Bahwa memang kayaknya agak aneh loh, zikir yang seperti itu. Gimana caranya ngejelasin supaya orang bisa mau ikut ke melakukan ritual itu. Ini adalah hal yang justru kalau udah dapat nikmat, kita akan melakukan seperti itu. Baik. Ya, caranya gimana sih sebenarnya supaya bisa lebih membumi lah gitu. Membumi. Rasa-rasa itu cuma bisa dilakukan kalau orang udah ada di dalamnya gitu. Nah, gimana caranya menurut Ustadz? Iya, makanya kami selalu menyampaikan lewat TKN News tentang bagaimana dalil hujah seperti yang Ustadz Latif sampaikan yang lalu kan. Ternyata bahwa Thariqah itu adalah suatu amalan yang memang bersumber langsung pada Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah itu kita menggiring orang, mengajak orang agar jangan hanya mengamalkan tasawuf di permukaan, hanya dengan secara teori saja. Nah, untuk menyelamnya itu maka dia harus ikut talqin zikir. Karena setelah talqin zikir lah baru kemudian dia bisa merasakan, oh ternyata zikir itu bukan hanya ucapan yang di mulut saja. Nah, ada yang di dalam hati. Nah, ketika kemudian dia sudah merasakan apa yang di dalam hati, nah biasanya adalah umumnya ya, walaupun awalnya berangkat dari banyak kan katanya ya. Wah, katanya tarekat misalnya tadi anti dunia, katanya tarekat itu kemudian untuk orang ilmunya sudah mapan fikihnya, katanya untuk yang umur 40 tahun. Tapi setelah kemudian dia menikmati, merasakan, akhirnya katanya hilang tuh, Cing. Tinggal faktanya. Oh, ternyata bertarekat itu nikmat. Gitu, bertarekat itu nikmat ya. Bertarekat itu ternyata memang suatu hal yang menjadi sebuah kebutuhan. Karena dengan bertarekat inilah kemudian kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya khusyuk dalam ibadah. Betul. Merasakan ikhlas dalam beramal soleh. Merasakan ketika kita dihimpit dengan musibah kita bisa bersikap sabar. Ketika mendapatkan nikmat Allah kita bisa bersyukur. Ketika punya masalah kita bisa bertawakal. Kunci semuanya itu adalah pada apa? Pada zikrullah gitu, Cing. Gitu. Jadi zikir itu memang penting ya. Karena ini hadis atau apa ya? Setiap benda itu punya alat pembersih, dan alat pembersih hati itu adalah zikir. Dan afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Memang cuman la ilaha illallah aja yang bisa diucapin untuk berzikir di TKN ini. Emang cuma itu aja.
Karena memang tadi kan perintah nabinya lakinu mautakum la ilaha illallah, hadis nabinya ya. Tadi pertanyaan Sayyidina Ali pun yang Nabi sampaikan adalah juga intinya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi dan memang la ilaha illallah satu-satunya lafaz zikir yang susunan hurufnya itu sama dengan nama Allah, alif lam lam ha. Kan kalau zikir yang lain subhanallah ada sinnya, ada ba-nya ya, ada nunnya. Alhamdulillah juga ada mimnya, ada dalnya. Tapi la ilaha illallah sama dengan alif lam lam ha. Hanya huruf itu aja yang ada di dalam la ilaha illallah. Iya. Walaupun hurufnya 12 kan, iya. 12. Tapi modelnya hanya alif, lam dan ha. Iya juga ya. Itulah satu-satu kehebatan la ilaha illallah. Sehingga ketika semua zikir itu merujuk kepada sifatnya Allah, kepada martabatnya Allah. Tapi la ilaha illallah langsung merujuk kepada zatnya Allah. Begitu, Cing. Iya. Itu mengapa para sufi termasuk Pangarsa Abah Anom kan, itu yang diamalkan oleh beliau lalu disampaikan kepada murid-murid beliau, dan amalan ini merupakan amalan yang memang sudah terbukti dari zaman ke zaman. Jadi Pangarsa Abah itu mengamalkan ya karena memang merasakan bukti nyatanya apa yang disampaikan Abah Sepuh. Abah Sepuh merasakan bukti nyata sampai ke Syekh Tolha dan seterusnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Itu nama-nama yang kalau waktu saya di Inabah itu yang selalu dikirimin Al-Fatihah itu. Iya. Abah Anom, Abah Sepuh. Syekh Tolha, Syekh Latif Sambas, Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Ujungnya gitu. itu. Iya. Kalau Qadiriyah diambil dari Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Jalani. Iya. Naksabandia dari Syekh Baudin anak Syabandi. Iya. Nah sampai sekarang pun Toriko ada yang Qadiriyah saja. Oh ada ya? Ada yang Qadiriyah saja silsilahnya. Ada yang Naqsyabandiyah saja. Yang Qadiriyah saja tadi dengan kekhasannya zikirnya jahri. Kalau yang Naqsyabandiyah saja kekhasannya khofi. Amin Suryalaya alhamdulillah pada masa Syekh Ahmad Khatib Sambas dari Kalimantan beliau menggabungkannya menjadi Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dan inilah tarekat yang memang tarekat murni hasil daripada istihad ulama Nusantara. Karena kan dia orang Kalimantan. Kalimantan Selatan. Sedangkan toriko-toriko ini kan sesenya Timur Tengah. Ya, atau dari daerah Asia Tengah. Seperti Syekh Naqsyabandi kan dari Asia Tengah ya, yang lain dari Baghdad sebagainya. Tapi ini murni hasil karya ulama Nusantara yang bahkan beliau itu ketika beliau kecewa ya dengan Belanda, dengan Sultan ketika itu karena berkompromi dengan Belanda ya. Kemudian juga ketika beliau kemudian dakwah juga dihalang-halangi, kemudian beliau juga punya tugas mengajar di Masjidil Haram. Ya beliau menuntut ilmu, sebelumnya beliau menuntut ilmu, dan luar biasanya ketika beliau menuntut ilmu ke Mekah ini, Syekh Khatib Sambas itu ditolak oleh para ulama-ulama Arab. Karena kata mereka, ulama Nusantara itu kan Aljawi mereka menyebutnya. Wah repot-repot mendidik Aljawi itu ada kendala bahasa. Maka kemudian mereka rata-rata menolak. Akhirnya Syekh Khatib Sambas diterima oleh seorang ulama dari Asia Tenggara juga. Dari Thailand, dari Patani. Namanya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatoni, yang beliau juga jadi guru besar di Masjidil Haram. Nah kemudian setelah diterima oleh Syekh Daud Al-Fatoni, nah luar biasanya yang Syekh Daud itu mendapatkan ilmunya selama 30 tahun, ternyata hanya bisa diserap oleh Syekh Khatib Sambas dalam waktu 3 tahun saja. Ini menunjukkan kejeniusan Syekh Khatib Sambas. 30 tahun masa belajar gurunya diserap hanya dalam waktu 3 tahun. Oleh karena itu kemudian gurunya, padahal beliau juga seorang mursyid tarekat Sateria, tapi beliau melihat ke Lauhil Mahfuz, oh ternyata Syekh Khatib Sambas ini punya peran besar, bahwa dia perannya itu nanti bukan di Toriko Sateria, tapi dia akan mengembangkan sebuah toriko tersendiri. Maka kemudian Syekh Khatib Sambas diarahkan belajar kepada Syekh Samsudin di Mekah. Nah setelah dia menuntaskan pembelajarannya oleh Syekh Samsudin, bahkan ketika mencapai derajat makom gurunya, maka kemudian Syekh Khatib Sambas karena sudah mendapatkan ijazah untuk menjadi mursyid, lalu beliau kemudian mengambil keputusan untuk memodifikasi Thariqah Qadiriyah dengan Naqsyabandiyah. Sehingga muncullah nama Thariqah baru pada abad 19, Qadiriyah Naqsyabandiyah. Yang muasisnya adalah beliau, Syekh Ahmad Khatib Sambas, ulama asli Nusantara. Iya. Makanya dikirim Al-Fatihah setiap habis karena asar. Beliau muasisnya gitu. Terus ada gerakan juga yang diajarin saya waktu di Inabah. Itu gerakan kepalanya pada saat la ilaha illallah itu la kita ke atas, ilaha ke kanan, illallah ke kiri. Nah itu maksudnya apa? Nah maksudnya begini, kan karena di Al-A'raf 16 itu ya setan menyatakan bahwa sungguh akan aku datangi mereka. Maksudnya manusia Bani Adam dari arah depan belakang, kiri dan kanan. Nah luar biasanya para ulama tasawuf itu setelah mereka tahu bahwa setan itu akan mendatangi manusia dari depan belakang, kiri dan kanan,
informasi tersebut bukan hanya tahu untuk sekedar tahu, tapi setelah tahu bagaimana tindakan antisipasinya. Maka muncullah istihad, terutama dari garis silsilah Qadiriyah, yang setelah tahu setan datang dari depan dan belakang itu, kemudian mereka menyatakan harus ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika menarik la itu menutup ya depan dan belakang. Nah, ilaha menutup serangan setan dari kanan. Illallah menutup dari kiri. Sambil dihujamkan ke kolbu lafaz Allah itu. Iya. Jadi maksudnya bukan sekedar gedek-gedek tripping gitu, Iya. Walaupun rasanya sih kayak tripping. Akhirnya pada saat titik-titik tertentu ada. Ya tadi disebut udah ada ekstasinya sebenarnya. Pada saat kita berzikir itu rasa-rasa apa namanya ya? In trance lah gitu. Jadi antara ada dan tiada tuh kita ngerasain gitu betapa nikmatnya berzikir. Dan gerakan itu tidak akan jadi apa-apa kalau kita nggak ngerti. Iya. Kalau kita nggak ngerti dulu di Inabah, sayangnya nggak diajarin. Nggak diajarin, Cing ya. Cuman diajarin praktek langsung doang. Aja gerakannya. Tapi nikmat kan, Cing? Tapi nikmat. Tapi bisa nikmat kalau kita jalaninnya dengan ikhlas. Saya pun baru tahunya setelah keluar dari Inabah. Oh, ini maksudnya seperti ini. Ini maksudnya seperti ini. Tapi kan apa ya namanya ya? Gerakan-gerakan seperti itu kayak mah ngada-ngada deh. Dulu juga nggak kayak begitu kali zikir zaman Rasul. Untuk melepaskan bahwa ini adalah sebuah hal yang mengada-ada itu ada dalilnya nggak sih? Sampai menuju ke sana bahwa la ilaha illallah itu memang punya guna seperti ini gitu. Iya. Kalau secara dalil umumnya kan la ilaha illallah hisni. La ilah itu bentengku. Faman qolaha dahola hisni. Siapa yang mengucapkannya masuk dalam bentengku. Nah, kalau masuk dalam bentengku maka umina min azabi, maka amanah dari azabku. Maka itulah kenapa tadi gerakan tadi kan dalam rangka membentengi diri, ya dalam bentuk mengaplikasikan kalimat tersebut dengan menutup pintu masuk serangan setan depan, belakang, kiri dan kanan. Walaupun dalam prakteknya nanti zikir itu tidak harus gerakannya ekstrim, Cing. Jadi cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi gerakannya nggak harus la ilaha illallah gitu kan ekstrim ya. Harus. Pada saat-saat tertentu saya merasakan juga saya nggak usah gerakin gitu, tapi dalam bayangan kepala saya kayak begitu. Jadi mungkin gerakannya juga udah nggak gitu, tapi niatnya gerakannya tuh ya ke atas, nyamping. Terus ke kiri gitu. Di titik-titik tertentu seperti itu. Dan kenikmatan berzikir ya memang ada kalau kita lakukan secara konsisten. Dan yang terutama ikhlas. Benar. Kalau nggak ikhlas, itu kayak ngapain sih gitu. Senam aja, Cing ya. Iya. Kayak olahraga biasa aja, ininya nggak dapat gitu, malah dapat leher pegel aja malah gitu. Tapi kalau intinya kita dapat, kenikmatannya juga akan dapat. Sama satu lagi yang sering saya dengar di Inabah, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu diucapkan ya kalau di Inabah sebelum kita berzikir. Itu artinya apa sih ilahi anta maksudi waridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka? Jadi ilahi anta maksudi waridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka itu adalah kerangka niat yang dibimbingkan oleh para mursyid kepada murid-muridnya. Agar niat kita ketika mengamalkan zikir semata-mata hanya menjadikan Allah sebagai tujuan. Karena memang nanti pun ketika kita berzikir, makna la ilaha illallah itu level yang pertama dia bermakna la ma'buda illallah. Tiada yang disembah kecuali Allah. Tapi pada level yang berikutnya dia menjadi la maqsuda illallah. Tiada yang dituju kecuali Allah. Walaupun pengucapan lafaznya tetaplah la ilaha illallah. Nanti pada level berikutnya dia menjadi la maujuda illallah. Ketika kita bahkan bisa menghilangkan segala kehendak diri kita, mengenolkan diri kita, bahkan kita hanya merasakan eksistensi Allah. Pada tataran itulah zikir menjadi maknanya la maujuda illallah. Nah itulah makom-makomnya para mursyid kita termasuk Pangersa Abah. Maka orang sudah nol seperti beliau kan bagaimana beliau bisa menjalani problema kehidupan ya. Itu ketika mendapatkan nikmat Allah beliau bersyukur, mendapatkan musibah beliau bersabar, bahkan tidak hanya bersabar, beliau bisa bersyukur dalam segala kondisi. Makanya perhatikan foto Pangersa Abah. Pasti semua fotonya tersenyum, Cing. Tidak ada foto Abah yang kelihatannya gimana gitu, kerang gitu, nggak ada, semuanya tersenyum. Ini menunjukkan bahwa beliau memang sudah di makom itu. Begitu, ya ilahi anta maksudi itu jadi justru tingkatannya ya. Di awal kita memang memaksudkan apapun yang kita lakukan itu hanya karena Allah. Karena Allah. Demikian. Semoga kita juga dapat ridho. Ridho dari Begitu Allah. kita udah dapat ridho dari Allah akan mudah saling
cinta dan bersatu sama Allah itu lebih mudah. Seperti itu, alhamdulillah. Iya. Jadi memang ritual-ritualnya memang harus kita jalankan untuk mendapatkan esensinya. Benar. Jadi bohong kalau ada orang dapat esensi zikir kalau lu nggak ngamalin. Iya. Ibarat kata gini, setelah ditalkin itu kan kita seperti ini studio nih Cing. Ini kan sudah tersambung dengan tiang listrik yang di depan ya Cing ya. Yeah. Jadi ketika kita sudah mendapatkan talqin, maka ruhani kita tersambung dengan Pangersa Abah Anom. Yeah. Nah, kita sudah tersambung ruhani dengan Pangersa Abah. Studio ini sudah tersambung dengan tiang listrik di depan. Tapi kalau saklarnya, mana saklarnya? Kita nggak pencet. Lampunya nyala nggak, Cing? Nggak nyala. Nggak nyala. Iya. Nah, begitu juga kita yang sudah ditalkinkan zikir. Secara spiritual, secara ruhani, kita sudah tersambung kepada Pangersa Abah Anom. Ya. Tapi kalau kita nggak on kan, kita nggak amalin zikirnya, sama juga kita nggak mengamalkan, sama juga nggak membuat nyala itu. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung gitu. Nggak akan nyala kalbu kita, begitu gambarannya, Cing. Iya. Nah, ini bisa kita lakukan sendiri kan? Kan waktu di Inabah dilakukan bersama-sama. Iya. Keluar dari Inabah, saya pengen ngelakuin itu di kehidupan sehari-hari. Ternyata saya jadi orang yang lain sendiri. Selesai sholat di masjid, orang-orang kelar mas saya begitu. Akhirnya lain sendiri saya gitu. Nah itu gimana caranya supaya nggak kelihatan lain sendiri? Harus gimana gitu orang yang untuk melakukan itu. Jadi nggak punya tempat lah untuk melakukan itu. Memang dalam pengamalan itu, Cing, setiap orang itu memang ada keluasan. Artinya gini, sifatnya pilihan. Ya. Bagi orang yang mungkin sudah siap secara mental setelah mengamalkan, mendapatkan talqin zikir, ada yang memang langsung dimanapun kapanpun dia mengamalkan, walaupun dengan tetap melihat situasi dan kondisi. Artinya gerakannya tidak ekstrim, cukup la ilaha illallah. Suaranya pun cukup yang terdengar oleh telinganya sendiri. Tapi kan ada juga orang yang mungkin punya rasa malunya besar. Takut tadi dianggap aneh dan sebagainya. Maka pilihannya ketika misalnya mengamalkan di masjid umum, bisa ikut dulu apa yang dibacakan imam misalnya. Lalu setelah imam selesai, lalu dia mengamalkan. Atau pilihan kedua, dia mengamalkannya di rumah. Tapi bagi orang yang memang sudah siap, maka dia bisa langsung mengamalkan. Walaupun tentu mengambil posisi misalnya jangan langsung di belakang imam. Misalnya dia duduknya paling belakang sengaja begitu. Jadi ikuti bagaimana rasa nyamannya, nggak ada paksaan, ada keleluasaannya lah istilahnya gitu. Iya. Karena kan beberapa untuk jangka waktu beberapa lama, ya habis sholat ya amalannya seperti ini. Habis sholat ya amalannya seperti ini. Tapi begitu kita di luar yang tidak sama, yang berbeda itu agak sedikit bikin kita gugup untuk melakukan itu kemana-mana gitu. Akhirnya konsistensinya juga kepotong-potong gitu. Mungkin itu juga yang menyebabkan saya akhirnya kadang melakukan, kadang enggak. Gitu. Tapi sekarang masih ngelakuin nggak? Palingan maghrib doang. Alhamdulillah. Iya, paling maghrib doang itu dilakuin dan akhirnya cepet. Entah bener 33 atau enggak gitu misalnya itu. Dilakukan itu secara cepat aja. Pokoknya setelah sholat, ilahi anta maksudi warido kamu tulubi atina malbataka wa marifataka tuh. Lakukan itu yang sedengar kuping kita sendiri gitu. Dan 33-nya juga kayaknya nggak pas. Nah itu boleh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau standar minimal seperti obat kan ada dosis minimal minimal sih 165, Cing. 33 itu dalam kondisi sebenarnya ketika kita misalnya darurat Tapi 165 itu kalau untuk yang biasa nggak lama kok, Cing. Cuma 7 menit 10 menit kelar. Ketimbang kita kan dikasih waktu 24 jam oleh Allah nih. Hanya menyisakan waktu per setiap sholat 7 menit saja. Kalaupun dikali 5 cuma 35 menit gitu, Cing. Jadi artinya memang fleksibel banget ngamalin zikir ini. Oh, pantesan gua salah. Gua pikir 33. 165 itu adalah 33 kali 5 waktu gitu. Ternyata satunya 165. 165 satu waktu sholat. Pantesan ada yang kurang gitu. Jadi mudah-mudahan setelah ini Cing mau ngupgrade nih. Ngupgrade ya paling enggak ya 165 itu setiap habis sholat. Habis sholat agar terbawa oleh Pangersa Abah Anom. Karena kita melakukan itu minimal 33 kali. Saya dengar dari mana apa gue ngarang apa gimana ya. Sebenarnya itu hujah begini, Cing. Kan ada pertanyaan, kenapa jumlahnya 165? Maka kemudian ada pendapat yang menyatakan, 165 itu hasil tadi 33 kali 5. Karena kan memang dalam diri kita ada 5 latifah yang di dada. Yang di dada ini maka 33 kali 5 minimal jadi 165. Tapi ada juga yang lebih akurat dalilnya adalah kenapa zikir 165 sebenarnya mempraktikkan firman Allah. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, para ulama arif billah kemudian
berpikir zikir banyak itu minimalnya berapa. Nah, kan begitu. Lalu kemudian mereka beristihad. Oh, zikir disebut banyak itu kalau memenuhi kuota hak huruf dari zikir yang dibaca. Nah, karena para ulama sufi itu umumnya mengamalkan la ilaha illallah, maka kemudian mereka menghitunglah berapa ini kuotanya, berapa naftunya lafaz la ilaha illallah. Maka lalu dihitunglah berdasar hisab al-jumal, menghitung huruf Arab ya, tapi berdasarkan susunan huruf Arab asli, bukan huruf Arab yang sekarang. Kalau sekarang kan alif ba ta sa jim ha ho itu adalah susunan huruf Arab yang berdasarkan kesamaan bentuk. Alif yang seperti tiang sendiri, ba ta sa seperti mangkok ya, lalu jim ha ho seperti pancingan. Itu kesamaan bentuk. Tapi kalau huruf Arab asli itu awalnya alif, ba, jim, dal, ha besar dan seterusnya. Dari 4 huruf pertama alif, ba, jim, dal kita mengenal istilah abjad, abajadun. Begitu. Maka alif nilainya 1, ba 2, jim 3, dal 4, ha besar 5. Nanti ya itu adalah 10. Kemudian nanti huruf yang ke-11-nya adalah huruf kaf ya. Huruf kaf itu huruf ke-11 nilainya tidak 11 tapi kelipatan menjadi 20. Huruf yang ke-12 menjadi 30. Oh gitu. Nah, la ilaha illallah ada 12 huruf, tapi kan model hurufnya cuma 3. Alif, lam, dan ha. Maka alif nilainya 1, lam nilainya 30, ha 5. Maka dihitunglah la ilaha illallah. Lam alif, lamnya 30, alifnya 1, 31. Ilaha alifnya 1, lamnya 30, haknya 5, 36. Ila alif, lam alif 1, 31. Jadi 32. Nama Allah alif lam lam ha 1, 30, 35. Totalnya 66. Kita jumlah 31 ditambah 36 ditambah 67 ditambah 32 99 ditambah 66 165. Jadi dasarnya di situ. Perintah Allahnya berzikir sebanyak-banyaknya, hanya para ulama beristihad minimalnya berapa. Karena banyak itu nggak ada patokannya. Nggak ada patokannya. Maka berarti kalau mengamalkan la ilaha cuma 33 kira-kira banyak atau dikit? Kurang itu. Berarti salah itu. Dosisnya kurang. Begitu. Karena waktu ini terjadi karena waktu di Inabah kita tuh sama-sama berlomba-lomba bikin tasbih sendiri. Gitu. Kita bikin tasbih sendiri karena tasbih jarang. Dikit-dikitan banyak-banyakan. Dikit-dikitan. Karena tasbih jarang, di situ tasbih jarang kalau ada yang ngirimin tasbih. Tasbih satu itu dipecah. Dipecah sama anak-anak untuk dibikinin masing-masing 33. Supaya bisa jadi gelang. Supaya bisa jadi gelang aksesoris gitu ya. Jadi gelang aksesoris untuk hitungnya. Untuk hitungnya mungkin salah satunya kenapa saya berpendapat itu 33 ya karena itu kali. Tapi kan di Inabah justru katanya pol-polan sampai suaranya serak parau. Iya. Kemarin saya nulis tuh di Facebook. Sampai Cing Abel baru sepekan suaranya serak parau. Iya, harus banyak. Cuman kan pada saat kita udah jadi senior, itu dilakukan untuk anak-anak yang baru. Oh, anak baru zikir banyak. Kalau lo seminggu belum serak, lo berarti nggak benar. Gitu. Tapi pada saat saya udah mulai senior, yang senior itu adanya di belakang, suaranya juga udah agak pelan, gitu, udah lebih dapetin rasanya. Gitu. Iya. Berpikiran wah kayaknya 33 juga udah cukup nih. Karena begitu udah selesai 33, saya ngerokok, ngeliatin anak-anak gitu. Udah boleh, ternyata harusnya 165 ya. Tapi ngerokoknya hobinya manteng nggak? Manteng dong. Semuanya itu udah manteng karena cuma diajarin kita di sini cuma Allah gitu. Semudah itu sebenarnya. Jadi ngerokok tuh di jero aya bako. Nah, jadi kan ini di jero di dalam nih ada yang kekal. Maksudnya zikir hobi Cing. Oh, bako itu bisa bako tembakau. Di dalam bisa bako kekal. Jadi di dalam ada yang kekal gitu Cing. Iya. Ternyata seperti itu. Ada kesalahan pemahaman saya tentang 165 selama ini tuh. Bukannya 33 dikali 5 waktu. Tapi satu waktu minimal 165 untuk dikategorikan sebagai zikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Masyaallah. Terima kasih nih Ustadz Andika sudah melakukan pelurusan. Mudah-mudahan tidak ada yang misinterpretasi. Sekarang 165 setiap habis sholat. Yang penting diamalin Cing. Karena saya kalau ngelihat di Facebook, di Google nama Abah Anom saya searching
Itu 1, 2, 3, yang ke-7 itu pengalaman Cing Abdel bersama Abah Anom. Wow. Jadi udah tercatat di Google. Mudah tercatat di Lohil Mahfud, Cing. Jadi muridnya Abah Anom. Jadi bisa dihilangin aja nggak itu? Urutan ke-7 itu bukannya Kiai Wafi, bukannya Kiai TKN. Jadi urutan ke-7 Cing Abdel tersebut namanya. Ketika orang search Abah Anom, coba Cing buka. Kalau di handphone saya begitu, Cing. Abah Anom. Mau bukti? Ya hapus aja itu. Tolong minta pihak Google itu nggak usah. Gitu. Tidak pada makomnya saya ada di situ. Kisah ketika Cing Abdel pengalaman talkin pertama. Iya, tapi kayaknya Ayo Jakarta kalau nggak salah. Iya, tapi Abah Anom itu apa namanya? Walaupun ngobrol nggak pernah, berinteraksi juga nggak pernah, cuma dengerin ngobrol apa namanya di talkin aja. Tapi Abah Anom itu buat saya orang yang saya naik tangga setinggi-tingginya juga nggak bakal nyampe. Walaupun saya dekat waktu itu secara fisik, itu kayaknya nggak bakal sampai kalau saya sengaja begini. Gitu. Karena itu saya merinding jadinya. Karena jauh, lo ngeliat mukanya juga udah. Ya kita cuma debu lah di telapak kaki beliau, Cing, bahasanya belum gitu. Pantas juga kan. Tapi masih belum pantas juga ya. Debu masih nempel di dia. Kita tuh belum pantas gitu. Berarti yang nempel di debunya. Iya mungkin kali ya. Karena memang ya itu apa namanya saya tuh selalu bilang salah satu kemewahan hidup yang pernah saya rasakan yaitu pernah ada dalam satu ruangan bersama Abah Anom. Dalam satu ruangan doang. Nggak usah harus ngobrol, nggak usah harus apa itu. Kita bisa ngerasain apa ya? Dulu sih nggak tahu bahwa itu mungkin keberkahan yang memancar dari tubuhnya atau dari Abah Anomnya. Tapi itu perasaan yang memang nggak pernah bisa dilupakan. Iya. Mungkin terulang juga. Setiap murid merasakan hal yang sama, Cing. Bersyukurnya. Dan yang paling penting kita masih mau ikut amalan beliau, Cing. Gitu. Karena ada juga walaupun di level kiai sekalipun gitu ya. Itu jadi yang belum mau ikut arti dalam arti mengamalkan tasawuf ini ya. Sedangkan Cing Abdel kan alhamdulillah. Kan kalau kita tanya mendingan mantan preman atau mantan kiai, Cing? Mantan preman. Mantan preman mendingan kan. Nah, jadi artinya walaupun kita latar belakangnya dari orang bodoh, orang pernah melakukan maksiat, tapi mau ikut kepada seorang ulama sufi. Iya. Gitu. Ada kalanya orang-orang yang bahkan alim sudah merasa cukup dengan ilmunya, malah terhijab dengan ilmunya seperti itu. Iya. Jadi bersyukurlah Cing Abdel. Amin. Mudah-mudahan berkah terus kita ya. Iya. Oke lah, kita udah 30 menit ini. Terima kasih. Sama-sama, sudah Cing. Ustadz Andika sudah ada di Umat Sama-sama. Bertanya. Ustadz menjawab dalam rangka milad pesantren Suryalaya ke-116. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain acara. Barakallah. Dan mudah-mudahan yang menyaksikan acara ini bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bicarakan. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.